Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan lihat di Amsal pasal yang ke-28. Kita lihat di ayat yang ke-13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangin. Ini penting sekali. Bapak Ibu, beberapa hari yang kemarin kita udah bahas bahwa kita ini hidupnya transparan di hadapan Tuhan. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan dalam satu hal sekalipun. Semuanya terlihat jelas di hadapan Tuhan. Ketika kita melangkah, ketika kita makan, pikiran kita, apa yang kita perbuat, sekalipun mungkin pasangan hidupmu nggak lihat, orang lain nggak lihat, jemaat nggak lihat, pendetamu nggak lihat, gembalamu, suamimu nggak lihat, istrimu nggak lihat, anakmu nggak lihat. Tetapi Tuhan selalu ada, Dia menyertaimu, Dia tinggal di dalammu, Dia tahu persis apa yang kamu perbuat, apa yang kamu lakukan. Jadi harusnya kita ini sadar akan Tuhan. Nah, ketika kita memiliki kesadaran akan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, apa yang terjadi dengan diri kita? Kita memiliki kehidupan yang benar-benar berbeda tentunya. Kita tentunya menjadi orang yang tahu persis bagaimana menghormati Tuhan. Sekalipun orang lain nggak lihat, sekalipun orang lain nggak perhatikan, tapi setiap langkah kita, setiap sikap kita, setiap perbuatan kita ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi kehidupan kita ini dasarnya karena kita respect dan hormat akan Tuhan, kita nggak mau bikin kesalahan. Bahkan kita mau nyakitin orang lain pun kita nggak mau. Melukai orang lain nggak mau. Apalagi melukai dan menyakitin pasangan hidupmu. Apalagi engkau mau menyakitin hati Tuhan, engkau nggak mau lakukan. Karena apa? Semuanya akan terlihat di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Jangan pura-pura menjadi orang yang bodoh, yang nggak mau tahu tentang segala sesuatu yang Tuhan perhatikan. Engkau bisa melakukan dosa semaumu sendiri, melakukan kejahatan, melakukan hal yang konyol, melakukan hal yang berdosa, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi kamu nggak sadar diri akan dosa. Kamu jalan maumu sendiri. Apa yang terjadi? Kacau hidupmu di ujungnya. Ujungnya engkau nggak akan didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita ini menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, kalau kita mau hidup jalan seperti yang Tuhan mau, segala sesuatu yang di dalam diri kita ini, kelemahan kita, pelanggaran kita ini kita harus serahkan di hadapan Tuhan. Karena kita nggak bisa sembunyikan. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Alkitab katakan upah dosa adalah maut. Kamu sembunyikan pelanggaranmu, sembunyikan dosamu, sembunyikan kelemahanmu, suatu hari akan muncul. Ada pepatah orang dunia, sepandai-pandainya tupai melompat, suatu saat dia akan jatuh. Sepintar-pintarnya orang menyimpan bangkai itu akan kecium keluar juga baunya, karena busuknya luar biasa. Nah, segala kebusukan yang di dalam diri kita yang tersembunyi ini kita harus serahkan kepada Tuhan. Nah, setiap orang itu punya masa lalu, punya kehidupan yang jelek, punya kelemahan, punya kekurangan, punya kesalahan yang harusnya kita serahkan sama Tuhan. Jangan ketika engkau melakukan dosa malah ditutup-tutupin, seakan merasa nggak berdosa. Serahin sama Tuhan, beresin di hadapan Tuhan. Justru ketika engkau menyerahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan, semua kelemahan dan kekuranganmu. Kalau engkau berdosa hari ini, datang sama Tuhan. Kalau engkau sedang berzina mungkin, selingkuh mungkin, menipu, berdusta, melakukan apalah, kejahatan apapun lah namanya, datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Karena selama Bapak Ibu dengar firman yang saya sampaikan ini, kasih karunia Tuhan masih tersedia. Pengampunannya masih tersedia. Jangan keraskan hati. Sudah tahu salah masih mengeraskan hati. Bertobat gitu loh. Sadar diri gitu loh. Bertobat dan mulai cari Tuhan dan mulai kejar Tuhan. Jangan lakukan semaumu sendiri. Jangan hidup liar tanpa aturan. Kita harus jalan seperti yang Tuhan mau. Kita harus hidupin kebenaran. Suka tidak suka. Kita harus transparan hidup kita di hadapan Tuhan. Beberapa kali saya udah ngomong bahwa hidup kita itu seperti ditaruh di sebuah akuarium, seperti ikan yang ditaruh di sebuah akuarium. Bisa dilihat dari segala sisi, terlihat jelas, terpandang jelas. Nah, harusnya yang terlihat jelas dari kehidupan kita ini adalah karakter Kristus, kehidupan Kristus yang jadi berkat bagi banyak orang. Kehidupan yang mencerminkan kemuliaan Tuhan.
Nah, orang yang paling bisa menikmati karakter Tuhan dalam kehidupan kita adalah keluarga kita, adalah pasanganmu, anak-anakmu, saudaramu, orang tuamu, dan orang yang serumah dengan kau. Karena dia tahu persis tindakanmu, dia tahu persis sikapmu, dia tahu persis apa yang kamu perbuat, apa yang kamu lakukan. Mencerminkan siapa? Mencerminkan orang yang hidup benar di dalam Tuhan, atau orang yang hidupnya ngawur, hidupnya kacau, hidupnya berantakan. Harusnya kehidupan kita setiap hari mencerminkan kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan. Dari apa? Sikapmu, tindakanmu, perbuatanmu. Nah, tapi kalau orang ini melakukan dosa dan tak mau sadar diri, merasa benar, justru nyalain orang lain, itu namanya orang keras kepala. Itu namanya orang keras hati. Nah, kita jangan memiliki sikap yang keras. Hatimu, keras kepalamu, sudah ditegur, sudah dinasihati, tidak mau bertobat, tidak mau berubah. Ini waktunya berubah. Sadarin semua kelemahanmu, sadarin semua kekuranganmu. Saya ini terus belajar sampai hari ini. Saya punya banyak kelemahan, saya punya banyak kekurangan. Saya seringkali ngambil keputusan salah dan lain sebagainya. Tindakan saya seringkali ngawur. Nah, saya belajar terus berubah hari demi hari. Saya belajar firman, saya luruskan cara pandang saya, pola pikir saya, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, biasanya pelanggaran-pelanggaran itu dimulai karena kita memiliki pemahaman yang salah. Sehingga kita melakukan yang salah. Ketika tidak memiliki pemahaman yang benar, akhirnya kita ngambil keputusan yang tidak benar juga. Kita ambil keputusan yang salah. Dan ujungnya malah nyakitin dan melukai hati Tuhan dan membuat kita hidup di dalam dosa. Nah, harusnya hari ini kita mulai ngambil keputusan yang benar. Hidup benar seperti yang Tuhan mau. Jalan seperti yang Tuhan mau. Ngikutin apa yang seperti Tuhan mau. Baru pelan-pelan kita diubahkan. Nah, setiap orang itu memiliki cara pandang yang berbeda-beda. Pola pikir yang berbeda-beda. Nah, pola pikir kita yang berbeda-beda yang gak selaras dengan firman Tuhan, itu harus diselaraskan dengan firman. Makanya kita perlu belajar firman, ngerti firman. Sehingga hidup kita sejalan dengan firman. Kalau tidak, kita jadi orang Kristen yang mau kita sendiri loh. Kita jalan mau kita sendiri. Kita hidup seenak perut kita sendiri. Makanya hari ini sadarin kekuranganmu. Hari ini sadarin kelemahanmu. Kalau masih punya kelemahan, kekurangan dan tidak berkenan di hadapan Tuhan, bertobat balik sama Tuhan. Nah, biasanya orang yang keras kepala itu sukanya nyalain orang lain. Dia nggak mau koreksi diri. Dia selalu merasa benar. Karena kebanyakan orang selalu merasa benar menurut cara pandangnya sendiri. Merasa hebat. Apalagi kalau udah orang kaya menganggap dirinya bijak. Di ayat yang ke-11 itu. Orang kaya menganggap dirinya bijak seringkali. Karena merasa berhasil. Karena merasa sukses. Punya duit, punya jabatan. Dianggapnya dia sendiri bijak. Tapi belum tentu loh. Orang yang bijak itu kan dilihat dari kehidupannya hari-hari. Bagaimana dia bisa menguasai diri. Bagaimana dia memutuskan sebuah masalah tepat. Bagaimana dia harus bersikap. Bagaimana dia harus mengambil keputusan. Praktek hidupnya seperti apa. Orang di sekitarnya menikmatin karakter ilahi dalam hidupnya apa tidak. Nah, kalau kita hanya merasa sukses, merasa berhasil dan merasa bijak, belum tentu kita ini didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Makanya kita harus menjadi orang yang sadar diri, bertobat dan berubah. Orang kaya menganggap dirinya bijak, tetapi orang miskin berpengertian mengenal dia. Nah, harusnya kita semakin hari semakin menjadi orang yang bijaksana. Bukan menjadi orang yang miskin, ya orang yang diberkati tentunya. Tapi kita memiliki kebijaksanaan yang berbeda. Dan memiliki roh hidup yang takut akan Tuhan. Hidup benaran, hidup mempermuliakan nama Tuhan. Nah, dimulainya dari mana? Hati yang lembut. Mau belajar berubah, mau belajar dididik, mau belajar melihat kekurangan dan kelemahan diri sendiri. Karena nggak semua orang mau melihat kekurangan dan kelemahannya sendiri. Karena kebanyakan orang lebih suka melihat kekurangan dan kelemahannya orang lain. Ini waktunya kita belajar melihat kelemahan dan kekurangan diri kita sendiri. Yang ketika kita ini hidup masih belum benar di hadapan Tuhan, kita sadar, oh saya perlu bertobat loh. Saya perlu berubah. Tapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangin. Jelas ini. Kalau kamu tahu pelanggaranmu, tahu kelemahanmu, tahu dosamu, tahu kekuranganmu, dan kamu sadarin, kamu bertobat, kamu akan disayangin Tuhan. Kamu bikin kesalahan terhadap orang lain aja, kamu minta maafnya. Orang lain itu akan punya belas kasihan.
Ketika kamu jadi seorang karyawan dan kamu tahu kamu bikin kesalahan, kamu datangin bosmu, kamu minta maaf. Semuanya akan berjalan dengan lebih baik loh. Tapi beda dengan orang yang tidak mau mengakui kesalahannya, tapi tetap merasa benar, tetap merasa hebat, tetap merasa pintar. Tapi lihat dari kelakuannya jelek, busuk, bejat. Nah, saya temukan banyak sekali orang yang rajin ibadah tiap minggu ke gereja, tapi kelakuannya buruk, kelakuannya jelek, kasar dengan istri, kasar dengan suami, tidak bertanggung jawab, malesnya luar biasa, hidup penuh kepahitan, hidup penuh kebencian, tapi tetap merasa masuk surga. Padahal jelas-jelas apa yang dihidupin, apa yang dilakukan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu seperti itu, waktunya bertobat dan berubah. Ini waktunya Bapak Ibu bertobat dan berubah. Sadarin kesalahanmu. Dalam sebuah pernikahan saja, kita perlu menyadarin kelemahan dan kekurangan kita. Kita nggak boleh merasa benar terus. Kita nggak boleh merasa hebat terus. Kita belajar mengalah kadang. Supaya apa? Hubungan ini terbangun dengan baik. Hubungan ini semakin hari semakin mesra, tidak berantem terus. Nah, kita pun juga harus sama dengan Tuhan. Kita harus sadarin bahwa kita ini masih daging, masih banyak kekurangan, butuh kekuatan Tuhan, butuh urapan Tuhan, butuh hikmat Tuhan, butuh kuasa Tuhan untuk hidup kudus, butuh Roh Kudus untuk dipimpin hidup di dalam roh dan hidup di dalam kebenaran. Sampai garis akhir kita ingin didapati menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan tentunya. Harusnya kita sadarin itu. Tapi banyak orang Kristen merasa nggak ngalami apa-apa, hidupnya tenang, damai, sejahtera. Ternyata dalam praktek hidupnya kacau, rusak, berantakan. Karakternya tidak mencerminkan anak-anak kerajaan Allah. Tidak heran orang-orang model kayak begini di ujungnya menjadi batu sandungan. Makanya kita hari ini perlu bertobat, perlu berubah, sadar diri, dan hidup takut akan Tuhan. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh dalam malapetaka. Ini seringkali saya kasih contoh perumpamaan tentang Saul. Saul ketika ditegur, hatinya keras, hatinya tidak mau berubah, hatinya ngeyel membenarkan diri. Dan ujungnya apa? Ketemu malapetaka, mati bunuh diri. Tapi kita lihat ada orang-orang yang ditegur, keras hatinya, tidak mau bertobat, tidak mau berubah, seperti Datan, Korah, dan Abiram. Apa yang terjadi? Kena hukuman Tuhan. Bahkan saudaranya Musa, Miriam, dan Harun pun, karena dia hidup ngawur, dia akhirnya dapat teguran. Makanya kita harus memiliki sikap hati yang benar loh di hadapan Tuhan. Ternyata sikap hati kita ini penting di hadapan Tuhan. Akan menentukan kita ini memiliki karakter seperti apa. Ketika kita memiliki sikap hati yang lembut, mau berubah, mau dibentuk Tuhan, mau diproses Tuhan, di ujung kehidupan kita mengalami promosi dan peninggian. Justru kalau kita keras kepala, seperti apa yang dialami oleh anak-anaknya Imam Meli, akhirnya mati binasa. Ditegur, bapaknya cuek-cuek saja, dan bapaknya pun nggak terlalu negur itu, membiarkan saja, udah tahu salah. Akhirnya apa yang terjadi? Mati binasa semuanya. Dan beberapa kali kita melihat contoh di Alkitab, ketika orang yang keraskan hatinya begitu rupa, seperti Nebukadnezar mengeraskan hatinya, akhirnya direndahkan begitu rupa. Seperti Raja Uzia, dia keras kepala, ditegur marah, dan akhirnya apa yang terjadi? Kena kusta sampai matinya. Makanya orang yang mengeraskan hatinya ini jatuh ke dalam malapetaka. Keras hati itu artinya engkau nggak menyadarin kesalahanmu, tapi kamu tetap merasa benar. Ditegur marah, pakai ayat menyerang balik, merendahkan bahkan, nyakitin kata-katamu, melukain apalagi, merendahkan. Kalau sudah seperti itu, dapat dipastikan hatimu terlalu keras. Nanti ujungnya kamu berurusan dengan Tuhan. Nanti kalau teguran Tuhan udah turun, yang repot, yang ruwet adalah hidupmu sendiri. Sekarang kita akan lompat di ayat yang ke-18. Amsal 28 ayat yang ke-18. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan. Ini orang yang hidupnya kudus. Alkitab katakan orang yang kudus dan suci hatinya dia akan melihat Tuhan. Tapi kalau orang najis, orang yang kelakuannya bejat, jahat, bagaimana mungkin tinggal di tempat yang baru di mana Allah yang menjadi raja yang memerintah kekal selamanya.
orang yang najis dan kotor. Bapak Ibu bisa baca di Roma, baca di Galatia, baca di Korintus, baca di kitab Wahyu nih. Orang-orang yang hidupnya bejat jahat tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Siapa yang berlaku tidak bercela akan diselamatkan. Tapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Orang yang berliku-liku jalannya, nggak jujur, nggak tulus, penuh dengan keculasan, manipulatif, kemunafikan, hidupnya penuh kepalsuan, bohong sana, bohong sini. Hanya pingin diakuin orang, pingin dipuji orang, dapat penghormatan dari orang, tidak ada gunanya sama sekali. Justru itu akan menjerat orang malah jatuh di dalam lubang. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Orang yang mengerjakan tanahnya, orang yang rajin, pasti akan diberkati. Tapi orang yang malas, dapat dipastikan orang itu tambah hari tambah miskin, melarat, menderita, dan kekurangan. Jadi orang Kristen harus rajin. Apa saja yang dipercayakan Tuhan dalam hidupmu, kerjakan dengan penuh hati, sepenuh hati, dengan tanggung jawab. Sebab dari sanalah Tuhan akan buat mujizat. Dari sanalah Tuhan akan berkati hidupmu. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan miskinan. Ini banyak orang ini ngejar yang sia-sia. Lakukan saja yang dipercayakan Tuhan dalam hidupmu. Setiap orang itu punya porsi dan jatah masing-masing yang berbeda. Bagian kita adalah kembangkan kapasitas kita dengan baik. Kita kembangkan apa yang Tuhan percayakan. Ketika Tuhan percayakan sedikit, kita kembangkan. Karena prinsip kerajaan Allah setiap pada perkara kecil, Tuhan akan tambahkan perkara yang lebih besar lagi. Tuhan pasti akan buka jalan. Tuhan pasti berkati. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tentunya ini penting sekali. Kuncinya itu orang jadi orang yang bisa dipercaya. Orang yang jujur. Orang yang punya integritas. Bapak Ibu kerja sama orang pun punya integritas. Harus dites kejujurannya. Harus memiliki kejujuran. Ketika Bapak Ibu bangun bisnis, dengan orang pun juga harus punya integritas, kejujuran. Sebab kalau bisa dipercaya, ujungnya mendapat berkat. Suatu hari waktu kami masih buka usaha, suatu hari saya datang ke sebuah toko. Waktu itu saya meski belanja banyak barang, dan ternyata barang saya itu ditaruh di depan tokonya dia. Nah, ketika saya mau ambil, ternyata ada satu kantong duit waktu itu. Saya pikir, wah ini duit siapa ini? Kalau saya mau cula, saya nggak punya integritas, saya diam-diam aja, saya bisa ambil. Tapi karena saya ini belajar memiliki integritas dan kejujuran, saya tanya, ini uangnya siapa ini? Banyak sekali ini. Ini nilainya puluhan juta ini. Ternyata uang yang punya toko. Dan saya dengan tenang dan enjoy, saya santai, saya balikin ke punya, karena itu bukan hak milik saya. Bayangkan, kadang kita juga sering diuji loh dengan integritas kita. Kita diuji dengan kejujuran kita. Kita ini memiliki kejujuran apa tidak? Kita ini bisa dipercaya apa tidak? Karena sistem kerajaan Allah, barang siapa setia ada perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang lebih besar lagi. Orang yang dapat dipercaya, mendapat banyak berkat. Ini kuncinya. Kalau kau ingin diberkati, belajar jadi orang yang tanggung jawab. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya, tidak akan luput dari hukuman. Banyak ini. Banyak orang ingin cepat kaya, bahkan cari pesugihan, bisnis tipu-tipu dan lain sebagainya. Waduh, banyak. Nah, akhir zaman ini penipuan semakin masif. Orang bisa ditipu daya dengan media sosial, dengan iming-iming dan lain sebagainya. Ternyata banyak orang terjerat di dalamnya, jatuh dan hancur masalah keuangannya, finansialnya. Makanya jangan ingin cepat kaya. Bertanggung jawab saja, bersyukur saja dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Step by step, kembangkan kapasitas, belajar terus, bangun jaringan, bangun hubungan yang baik dengan orang, menjadi orang yang benar-benar bisa dipercaya. Dan ujungnya pasti Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan koneksi kamu dengan orang-orang yang lain. Memandang bulu tidaklah baik, tetapi untuk sekerat roti orang membuat pelanggaran. Memandang bulu itu tidak baik. Pilih kasih istilahnya. Ini biasanya terjadi di mana-mana ini. Rasisme, kesukuan kalau di Indonesia. Kalau di luar negeri mungkin rasisme. Ada orang yang kulitnya kuning, ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya coklat dan lain sebagainya. Karena masalah kulit akhirnya rasis.
Kita nggak boleh pandang bulu. Kita harus memiliki kejujuran dan kemurnian. Kita semuanya manusia di muka bumi ini sama di hadapan Tuhan. Kita ini sama. Kita diciptakan serupa, segambar dengan Tuhan. Yang menjadi pembedanya hanya mereka kenal Tuhan apa tidak saja. Mungkin juga status sosialnya, mungkin warna rambutnya, warna kulitnya, negaranya dari mana dan lain sebagainya. Tapi secara pribadi kita harus memiliki sikap hati yang tidak membeda-bedakan. Kita semuanya sama di hadapan Tuhan. Kita sama-sama manusia. Dan kita harus memiliki sikap kemanusiaan. Tetapi untuk sekerat roti orang membuat pelanggaran. Ini seringkali hanya karena beberapa hal sepele aja orang bikin pelanggaran. Jangan dijual murah sehingga kamu melakukan dosa. Banyak orang melakukan seperti yang dilakukan oleh Esau. Ujungnya dia nggak dapat berkat karena menjual hak kesulungannya. Banyak orang menjual imannya. Banyak orang menjual kepercayaannya. Akhirnya karena iming-iming itu dan akhirnya kompromi dengan dosa. Kita harus benar-benar hidup benar, hidup takut akan Tuhan, memiliki kemurnian hati dan memiliki integritas tentunya. Kita lihat, orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Alkitab katakan di ayat yang lain, di pasal yang lain, banyak orang menyebar harta ternyata tidak mengalami kekurangan. Justru orang kikir akan mengalami kekurangan. Bapak Ibu, meski tahu dari setiap rupiah yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, Tuhan punya maksud dan tujuan. Tujuannya apa? Supaya kita ini jadi berkat bagi banyak orang. Bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk memuaskan harga diri, untuk menyombongkan diri. Justru dari setiap rupiah yang Tuhan percayakan, harusnya kita bisa kelola dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk kita ini hidup jadi berkat bagi banyak orang, mempermuliakan nama Tuhan. Jangan menjadi orang yang tamak. Kita Bayu katakan orang yang kikir, orang yang pelit tidak masuk dalam kerajaan Allah kok. Kita harus belajar menjadi orang yang generous. Kita tahu tujuan Tuhan kenapa Tuhan berkatin kita. Amin. Kita lihat lagi. Siapa menegur orang akan kemudian disayangin daripada orang yang menjilat. Ini orang yang memiliki kemurnian dan ketulusan. Kalau salah ya dibilang salah, kalau yang benar dibilang benar. Jangan mencari muka. Muka tetap nempel pada muka kita. Kita nggak perlu cari muka yang lain. Harusnya kita ini punya benar-benar sikap hati yang benar ya. Siapa merampasi ayah dan ibunya dan menyangka bahwa itu bukan suatu pelanggaran, ia sendiri adalah kawan si perusak. Orang yang loba menimbulkan pertengkaran, orang yang tamak, serakah ini. Tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Nggak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir dengan masa depanmu. Selama kamu kerjakan apa yang menjadi bagianmu hari ini, bekerja, bisnis, usaha, dan apapun lah kamu kerjakan, pasti Tuhan berkati kok. Pasti Tuhan cukupin kok. Saya melayani Tuhan bertahun-tahun sampai hari ini, Tuhan cukupin. Tuhan pelihara saya. Di ayat yang ke-26, siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal. Ini orang yang sombong nih, merasa punya pengalaman, merasa punya duit, merasa punya koneksi, merasa hebat, merasa pintar, akhirnya sombong dan belagu. Nah, sebenarnya orang kayak begini adalah orang yang bodoh, orang yang bebal. Tapi siapa berlaku dengan bijak, dia akan selamat. Orang yang bijak itu rendah hati. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan. Dengerin baik-baik. Ketika ada orang miskin, ketika engkau diberkatin, bagaimana memberkati mereka. Bukan untuk merendahkan mereka, justru berbagi berkat kepada orang kekurangan. Karena dari setiap berkat yang Tuhan percayakan kepada kita, tujuan untuk satu, untuk bisa kita memberi makan orang yang kesusahan, memberi makan orang yang kekurangan, memberi makan orang lapar, memberi baju orang yang telanjang. Tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutukin. Ternyata orang yang pelit, orang yang tidak mau tahu dengan kekurangan, kelemahan orang lain akan ditutupin. Jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri, tetapi jika mereka binasa, bertambahlah jumlah orang benar. Ini penting sekali Bapak Ibu. Kalau hari ini kita didapat menjadi orang yang benar ya, orang itu akan diberkati melalui hidupmu. Tapi kalau hidupmu itu fasik, sudah serakah, tamak, dan kamu punya kekuasaan, waduh banyak orang ketakutan. Akan ditindas oleh sikapmu dan kelakuanmu. Makanya kita ini harus bisa dipercaya Tuhan. Apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, ini harus kita bisa pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sehingga di ujungnya kita didapati menjadi hamba yang berkenan, hamba yang menyenangkan hati Tuhan.
bukan hamba yang liar. Saya berdoa setiap hari apa yang saya sampaikan ini membuat hidupmu diubahkan, karaktermu diubahkan, kelakuanmu semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Pelajarin, hidupin, dan kejar Tuhan, cintai Tuhan, cari Tuhan dengan segenap hatimu, kasih Tuhan, tinggalkan dosa dan pelanggaranmu, dan engkau akan menikmati masa depan yang penuh kebahagiaan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu, kami materaikan dengan darah anak domba Allah. Firman ini, hamba-Mu berdoa nempel dalam hati kami, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan menjadi kehidupan. Hamba-Mu berdoa untuk orang yang rajin mendengar firman yang Kamu sampaikan, berkati mereka, proteksi, jagain, lindungi. Bawa terus mengalami kemenangan demi kemenangan. Hamba-Mu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sembuh, jadi sehat sempurna seperti yang hamba-Mu doakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Lihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Koreksi dengan firman-Mu, bahwa kami menjadi serupa segambar dengan Engkau. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu, bukan yang lain Tuhan. Dapatin hati kami menyenangkan hati. Siang hari ini Roh Kudus, kami memberi hati kami untuk Engkau, untuk diubah, dijamah, dilawat Tuhan. Enggak ada yang lain yang lebih mulia selain Engkau. Enggak ada yang lain Tuhan. Buat hati kami nempel dengan Engkau Tuhan. Pikiran dan perasaan kami menyatu dengan Engkau, sehingga kami ngerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diubahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintaimu Roh Kudus. Roh Kudus. We love you. We praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintaimu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede pianaramo, ikiri miana naralamo se, ikiri biena namoso. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama
Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadimu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu, oh Tuhan. Siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan.